Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah pada tayangan kali ini kita terutama Syampanwe dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan tadabbur atau eksplor dari surat 102 pada surat Al-Baqarah di ayat 102. Baik, pada tayangan kali ini saya hanya memuat satu ayat saja di ayat 102 karena memang ayat ini ayat yang sangat panjang dan saya akan langsung saja membacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Merekanya siapa? Yaitu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi pada masa Nabi Sulaiman, masa Nabi Sulaiman. Lalu mereka bilang mereka mengikuti setan-setan. Setan-setan ini siapa? Yaitu dari golongan jin dan manusia yang memiliki sifat sombong, angkuh, tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Jadi kafir ini berarti meniadakan Allah, ya, menutup dirinya atas keberadaan Allah. Berarti sama seperti orang ateis, ya, yang orang-orang komunis itu, bahwa mereka tidak meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini zaman sekarang ini adalah profesi yang dilakukan oleh paranormal, ya, paranormal, sihir-sihir. Itu biasanya mereka gunakan sihir-sihir ini untuk tergantung pesanan. Ada yang digunakan sebagai guna-guna, ya. Ada yang untuk menyerang sesama, menyakiti, melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Ini ya biasa dilakukan oleh paranormal di zaman sekarang. Kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Jadi malaikat Harut dan Marut ini juga memiliki karomah sihir, ya, yang tentunya kalau malaikat adalah makhluk makhluk suruhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti sihir yang dimiliki adalah sihir yang positif. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir, ya. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang dengan istrinya. Nah, jadi malaikat malaikat yang dua ini, Harut dan Marut, memiliki sihir untuk memisahkan seorang suami dengan istri, ya. Menghancurkan hubungan rumah tangga. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Nah, ketika Allah mengizinkan bisa,
Tapi ketika Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Biasanya ada seseorang yang ingin melakukan perbuatan jahat ya kepada sesamanya, kepada tetangganya, kepada saudaranya atau kepada sahabatnya, semuanya yang dia rasa perlu untuk disakitinya ya. Dan ini perbuatan yang buruk sebetulnya ya. Dan sungguh mereka sudah tahu. Ya. Mereka mempelajari sesuatu ya, sama-sama. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli itu ya, barang siapa yang memintai pertolongan kepada paranormal ya, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Nah, mereka berarti segala kebaikannya, segala pahalanya itu hangus ya, hangus. Niscaya tidak akan mendapat keuntungan. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Nah ini ya, jadi dilarang untuk meminta bantuan kepada paranormal atau menjadi seorang paranormal ya, ataupun meminta bantuan kepada paranormal. Ini di ayat ini adalah kesimpulannya, yaitu Allah melarang kita untuk melakukan tindakan sihir ya, untuk mencelakai sesama, baik dengan oleh dirinya ataupun dengan memintai pertolongan kepada yang lebih mampu, atau biasanya kita banyak orang sebut adalah orang pintar atau dulu dukun gitu ya, dukun ya, atau paranormal ya, bahasa Indonesia baku ya. Dan itu ayat 102 dan di 103-nya, dan jika mereka beriman dan bertakwa pada pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu ya. Baik sahabat, tidak satu ya, tapi ada dua, karena ini tema tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman memiliki sihir, tapi sihir yang digunakan untuk kebaikan, sedangkan orang-orang Yahudi menyangka bahwa sihir Nabi Sulaiman digunakan untuk keburukan ya. Ya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang tadabbur di surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Dan bagaimana dengan opini malam hari ini, opini Sampanwe ya, tambahkan sedikit ya, opini tentang sifat Firaun ya. Sifat Firaun ini pada zaman Nabi Musa ya, yaitu Bani Israel. Jadi Bani Israel, Firaun ini adalah pemimpin Bani Israel yang saat itu ya, kalau raja ya, dulu raja, sekarang nggak ada raja ya. Ada raja tapi di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia sudah bergantikan dengan seorang presiden ya, presiden. Nah, dulu Firaun itu wataknya itu disebutkan di surat An-Naziat ayatnya ayat 20 ayat 15 sampai dengan 26 begini bunyinya. Hal ataka hadisul Musa, wahai ya, ini untuk siapa berita ini? Untuk kita nih ya, untuk kita yang masih hidup, yang belum meninggal, yang membaca surat yang Quran ini ya. Ketika kita membaca Quran, berarti informasi itu diperuntukkan buat kita, buat saya ya. Dan saya berkewajiban ya
untuk menyampaikannya kepada sebanyak-banyaknya sesama. Nah, coba sahabat lihat di An-Naziat surat 70 yang ke-79 kalau nggak salah, yang ke-79. Nah, kalau 78 kan An-Naba, setelah itu An-Naba baru An-Naziat. Di ayat ke-15-nya, hal ataka hadisul Musa, pernahkah kalian dengar cerita tentang Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, iznadahu, bahwasanya Allah telah berdialog dengan Nabi Musa di lembah suci bernama Tuwa, ya, di nama Tuwa. Nah, apa yang didialog, ya, apa yang akan dibicarakan Allah kepada Nabi Musa adalah idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, datangi Firaun, sesungguhnya Firaun itu sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang, menindas dan menjajah, ya, itu sifat dari Firaun, ya. Nah, itu dulu. Adakah Firaun zaman sekarang? Ya ada, ya. Kalau kita koneksikan dengan kejadian Palestina Israel, ya, Palestina Israel ini ada Bani Israel, ya, Bani Israel yang dulu, ya, itu nenek moyang kita dulu, ya, termasuk Indonesia, ya, nenek moyang kita, asal muasal kita ya dari sana. Kemudian berkembang biak sampailah ke Nusantara ini. Cuman kita dari keturunan Bani Ismail, ya, sedangkan orang-orang Yahudi dari Bani Ishak, ya. Terus itu ada dua golongan, berarti golongan Bani. Sebetulnya dua golongan ini sebetulnya sama, memiliki visi dan misi yang sama. Kemudian jadi berbeda, kenapa? Karena salah satu Bani ini, ya, ada yang merasa ada yang merasa tidak, ya, sombong lah gitu, ya, artinya begitu. Nah, sombong, merasa keturunannya adalah keturunan yang lebih tinggi, lebih mulia, akhirnya tidak mau mengikuti apa-apa yang diikuti oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, ada dua, ada yang taat kepada Allah, ada yang durhaka kepada Allah. Nah, itu contoh, ya, Zion Israel itu pemimpinnya Firaun, gitu, ya. Nah, idhab ila fir'auna tagha, datangi, sesungguhnya mereka sewenang-wenang, baik didatangi atau diperangi. Idhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka ila anta zakam. Katakan kepada mereka, maukah mereka membersihkan diri, ya, maukah mereka tidak lagi berbuat buruk, ya, tidak lagi sewenang-wenang, tidak lagi menjajah, tidak lagi menindas, ya, tidak lagi melakukan genosida ke bangsa Palestina, ya. Terus idhab ila fir'aun innahu tagha faqul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan maukah aku tunjukkan dan maukah kamu kupimpin agar takut kepada Allah, ya. agar takut akan siksaan Allah nanti di yaumil akhir nanti, ya. Allah yang maha adil, ya, akan mengadili perbuatan mereka. Faqul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Faqul halaka ila Faqul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila wa arahul ayatal kubro. Dan kemudian Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, seperti melemparkan tongkatnya berubah jadi ular, kemudian membelah laut,
ya. Dan banyak mukjizat yang terjadi di bumi Palestina, ya. Tapi mereka, Firaun tetap saja tidak mau mengikuti seruan Nabi Musa, ya. Jadi malah mereka Firaun itu fakazzaba wa asu, dan dusta dan berpaling. Kemudian summa adbar wa yas'a, berpaling seraya menantang Allah, ya. Gitu sifat Nabi Firaun seperti itu, ya. Durhaka, nggak mau diatur gitu ya, nggak mau berukuran lah, intinya seperti itu. Nggak mau menata Bani Israel dengan Quran, pokoknya gitu ya. Kemudian Fahasaro Panada juga mengumpulkan bawahannya, para bawahannya, dan sambil berkata, Fakola ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya akulah adalah Tuhan. Sesungguhnya program kita adalah program yang terbaik. Makar mereka adalah makar yang terbaik. Seperti itu. Maka kemudian fa'akhazallahu nakalal akhirati wal ula. Yang itulah yang menyebabkan, ya, Firaun kemudian diazab oleh Allah. Ya. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di cerita itu terdapat, ya, ibrah, pelajaran bagi mereka-mereka yang menginginkannya. Baik, itu opini dari Sampan kali ini. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas kekhilafan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.